Baik, selamat sore Abang dan Kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas di sini? Kalau emang bisa didengar dengan jelas, ini kok tolong kasih responnya lah ya. Entah jempol aja pun jadi jempol tangan Abang Kakak dengan jempol kaki ya. Oke, ini sampai jam berapa katanya tadi? 1 jam aja berarti. Oke, berarti kebersamaan kita cuma sampai di jam 18.00 lah kurang lebih ya. 1 jam aja ternyata arahannya. Oke, standby berarti semuanya. Mudah-mudahan bisa standby. Kalau gitu kita langsung bahas saja soal-soal yang ada di sini. Kayaknya nggak banyak sih ini partisipannya ya. Cuma 7.000 orang kayaknya nih. Oke, udah termasuk admin juga di situ. Tapi nggak apa-apa. Intinya yang ada di sini fokus ya. Mudah-mudahan bisa fokus dengan baik. Dan kalau emang ada nanti ragu dimanapun, jangan segan-segan untuk bertanya di sini. Oke? Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung aja kita bahas yuk soal nomor 31. Nah, 31 ini tentir. Tentir itu sama tentor sama nggak ya? Beda ya. Jadi kalau misalnya orang yang membimbing belajar itu biasanya tentor kan judulnya ya. Tapi di sini jadinya tentir. Jadi nggak sampai 18.30 ya katanya. Infonya kayaknya nggak 18.30 sih. Biasanya itu paling lama sampai 18.15. Pokoknya kita usahakan aja soalnya selesai, gitu ya, sehingga ini bisa dipahami dengan baik nanti. Biasanya nggak sampai 18.30 juga sih. Paling lama 18.15 itu masalah. Atau 18.20, nah itu sih biasanya tuh. Oke, kita cek aja nanti ya, gimana ceritanya. Yang penting kita usahakan soal yang ada di sini habis terbahas semuanya, ya. Baik, nah jadi tentir itu bukan tentor ya, jadi bukan jawabannya A. Jawaban yang paling tepat tentir itu adalah, tunggu dulu, belajar bersama untuk persiapan ujian. Nah, itu jawabannya adalah yang E, untuk tentir tadi. Oke, nah kemudian, ya di jadwal 18.20 tadi katanya ya. Oke deh kalau gitu, kita ikuti aja itu kalau emang itu arahannya. Oke, kita lanjut lagi. Bergulir di sini. Bergulir itu, tunggu dulu. Bergulir itu seperti bergerak lah ya, kurang lebih ya. Berarti kalau bergerak itu jawabannya ada di option yang D. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 33. Ada dekadensi. Dekadensi itu, tunggu dulu. Dekadensi itu seperti kemunduran ya. Dekadensi itu dia kemunduran. Seperti stagnan gitu aja lah ya. Berarti kalau misalnya ada stagnan, arahan yang paling tepat berarti lawannya kan lawannya yang dimintakan antonim di sini. Nanti kalau sudah lawannya adalah kemajuan lah di situ ya. Jadi gitu aja. Kemudian kita next lagi ke soal nomor 34, barometer di situ ya. Barometer itu artinya tekanan udara. Oke. Nah, kalau dia artinya gini sih, barometer itu dia alat ya, lebih tepatnya alat untuk mengukur tekanan udara. Nah, maka kalau pluviometer itu 34, maka jawabannya adalah alat untuk mengukur curah hujan. Oke, jadi pluviometer itu alat untuk mengukur curah hujan. Berarti aman sejauh ini masih ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 35. Palu batu. Palu batu itu gini aja lah mungkin ya. Palu digunakan untuk memecahkan batu boleh. Atau untuk menghancurkan batu juga boleh. Berarti yang paling tepat di sini untuk soal nomor 35 itu kayaknya jawabannya C ya. Iya, karena kapak digunakan untuk memecahkan kayu atau untuk apa ya? Memotong kayu juga boleh lah arahnya. Iya, baik, terima kasih. Hesron ya, Hesron Ariamto, Ariamito, sorry. Susah banget bacanya di sini. Memang kayaknya sudah faktor U1 sama faktor waktu kayak udah makin kurang fokus nih tentornya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini abang-abang kakak-kakak atau adik-adik nih? Ini stan ya? CPNS ya? Berarti abang-abang, nggak mungkin adik-adik di sini kan? Berhubung saya paling muda juga kan, 15 tahun lebih sedikit, nggak usah komplain, iya kan aja udah. Oke, nanti nggak mungkin adik-adik di sini nih, abang-abang kayaknya, abang-abang sama kakak-kakak, ada tua-tua kayak ini nggak? Nggak lah ya, kepala tua-tua kali kan. Oke, kita lanjut lagi aja kalau kita abang-abang dan kakak-kakak. Nah, lebih enak kayak manggilnya gitu biar saya kelihatan muda kan. Lanjut kalau gitu. Untuk soal nomor 41. 41 di sini, nah ini intinya kalau sudah menyelesaikan pecahan campuran seperti ini, nggak usah sok paten diubah ke pecahan biasa, karena bakal jadi kerjaan nanti. Intinya abang dan kakak cukup, nah di bagian sini nanti, tambahin langsung aja dulu ya.
Di bagian angka dasarnya tambahin langsung aja dulu, kalau emang kurang nanti ya, kalau emang tambah. Berarti kalau kita tambahin 4 tambah 10 tambah 8, maka hasilnya adalah 22 tambah. Nah, baru kita selesaikan itu dengan cara menyamakan penyebut. Berapa penyebutnya bagusnya kita buat? Iya, bagus banget. Saya dengar suara hati masing-masing. Penyebutnya bagusnya kita buat dalam angka 18 aja. Ya, kan 18 bisa dibagi 18 tuh, 1 kali 1 ya udah tetap 1 plus ya. 18 bagi 6 3, 3 kali 1 ya 3. 18 bagi 2-nya tadi, 18 bagi 9 2 maksudnya. Kali 2 berarti kali 7 berarti 14. Berarti hasil di sini adalah 22 plus dengan itu kan 18 per 18 kan? Iya, 18 per 18 berarti 1. 22 tambah 1 berarti 23. Langsung aja jawabannya di option yang D. Simple ya. Oke, luar biasa Bang Hesron. Kayaknya semangat kali Bang Hesron, luar biasa ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 42. Apa cakap-cakapnya di sini? 42 kayaknya nggak soal sih ini, asik nggak soal ya. Nah, kali-kalikan aja sih ke dalam di 3B dengan si 12 ini ya Bang dan Kakak ya. Berarti 2A plus 3B plus 8C lagi sama dengan 3B-nya itu 3B kan? 3 kali B maksudnya. Sudah, kemudian 3 kali 12-nya 36. Sudah? Berarti karena sama-sama punya B di sini, habiskan masa depannya buat semak kan, habiskan langsung. Berarti kita langsung punya di sini siapa tuh? Ya, benar. Saya dengar suara hati masing-masing. 2A plus 8C sama dengan 36. Dan jangan lupakan ada si C di sini. C-nya tadi adalah 0,25. Berarti jelas banget kalau 0,25 itu sama dengan 1/4. Berarti abang dan kakak bisa mengganti nilai si C di sini dengan 1/4. Ya, berarti langsung aja tuh 2A plus 8C berarti 8 kali 1/4 sama dengan 36 gitu ya. Nah, berarti lanjut aja kalau gitu. Kita punya 2A sama dengan 36 kurang berapa nih? Iya, ini tadi kan hasilnya 2 kan? 8 bagi 4 berarti 36 kurang 2 hasilnya 34. Berarti A-nya sama dengan 34 bagi 2, nggak sengaja dapat nilai 17. Jawab opsi langsung, pilih yang C. Aman sejauh ini masih? Mudah-mudahan masih aman ya abang dan kakak sehingga bisa tetap fokus lagi untuk soal-soal berikutnya. Sekarang kita fokus ke soal nomor 43. Kayaknya nakut-nakutin, tapi padahal harusnya nggak sehoror itu ya. 43 begini abang dan kakak, jadi nggak perlu ribet-ribet kita ngerjainnya. Untuk soal selanjutnya ini, nah ini nakut-nakutin aja sebenarnya. 34 dari mana? Oke, baik, saya jabarkan sedikit. Jadi gitu aja, kalau misalnya ragu dimanapun, abang dan kakaknya langsung aja tanya di situ ya, di kolom chat yang tersedia. 34 dari mana? 34 itu dari asalnya si 36 tadi. 36 ini tadi. Sudah, kemudian ini. 8 bagi 4 kan 2 ya. Nah, berarti kurang 2 tuh Bang. Nah, gitu aja. Berarti 36 kurang 2. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Baik, aman berarti? Soalnya aman, saya lanjut lagi. Untuk soal nomor 43. Oke, soal nomor 43 apa cakap-cakapnya itu kita cek lagi. Nah, untuk soal nomor 43 ini sebenarnya sih nggak harus dikerjakan secara manual banget, gitu ya. Nah, jadi fokusnya kita ke satu bagian aja. Di sini kan ada akar yang 3 nilainya, ada yang akar nilainya 5 gitu kan. Nah, berarti kalau emang mau main di akar 3, main di akar 3 aja. Mau main di akar 5, ya mainnya akar 5 aja gitu. Nah, jadi biar simpel, coba kita fokus ke yang akar 5 aja lah ya. Coba fokus sama kakak main di akar 5 aja. Maksudnya gimana tuh main di akar 5? Nah, maksudnya gini aja, kita fokus ke 112 akar 5 bagi dengan siapa itu? 168 akar 5. Nah, gitu aja dulu. Oke, nah emang nilainya sama tuh kalau emang kita mainnya di minus yang akar 3 tadi, sama, bakal sama persis nilainya. Jadi kita main di angka yang gampang aja kelihatannya, oke? Di akar 5 habis, benar? Nah, 112 sama 168 kira-kira abang dan kakak sanggupnya bagi berapa? Oke, saya benar kepikiran langsung angka yang paling besarnya berapa, tapi sesanggupnya aja dulu abang dan kakak kira-kira bagusnya bagi berapa? Ayo, bagi berapa nih kira-kira? Saya tungguin sampai bisa subuh pun jadi. Bagi 8 aja?
Boleh lah, saya coba bantu bagi 8 dulu aja boleh ya. Sebenarnya bisa lebih besar dari itu sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba bagi 8 aja dulu, oke? Berarti kalau dibagi 8, di atas jadi berapa tuh Abang dan Kakak? 112 bagi 8, 11 bagi 8 bisanya 1, ya kan? Berarti sisa 3, 32 bagi 8 berarti 4. Oh, berarti di atas tinggal 24 aja. Sorry, 14 aja. Lanjut lagi, 168. 16 bagi 8 bisanya 2, sementara si 8 bagi 8-nya 1, berarti 14 per 2, 1. Kalau kita bagi-bagi 7 lagi, berarti kan hasilnya 2 per 3 ya. Nah, 2 per 3 ini kalau diubah ke persen, maka jangan bingung-bingung, kalikan aja dengan 100. Berarti 2 per 3 kali dengan 100%, hasilnya yang mana itu? Iya, nggak salah lagi. Hasilnya adalah yang 66,67% atau 66,2/3%. Dari mana sih asalnya kok bisa gitu? Sebenarnya asalnya dari 200 tadi. Bagikan aja dengan 3, Bang Kakak ya. Kan 200 bagi 3 bisanya 66. 198 kan? 198. Kalau kita mau geserkan dia ke angka 198, kalau kita mau ke 200 berarti kan tinggal tambah 2 lagi. Itulah kenapa hasilnya tadi di atas 2 lagi. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Kakak yang akar 3-nya gimana Kak? Sama aja sih. Kalau emang mau main di akar 3 tadi, gini aja tuh ceritanya. Di mana saya buat ya? Di sebelah sini aja kali. Kita ganti warna dulu. Kalau tadi abang dan kakaknya mau main di akar 3 sama aja. Berarti kita mainnya di minus 128. Akar 3 bagi dengan minus si 192 akar 3, ya udah berarti mainnya dari sini langsung aja nanti. Coret-coret tuh mana yang bisa. Kalau kita perhatikan kan bisa di akar 3-nya hilang langsung. Minus sama minusnya habis ya. 128 sama 192 kira-kira sanggupnya bagi-bagi berapa? Nah, gitu aja dulu. Nggak usah dipaksain langsung angka besar. Kalau emang abang dan kakak tadi mau main di angka kecil juga boleh. Iya, pilih salah satu aja. Kalau emang bentuknya seperti itu, Bang. Oke, misal tadi mau bagi berapa nih? Bagi 8 bisa nggak? Atau bagi 4 dulu boleh, sesanggupnya aja deh. Ya, pokoknya bagi-bagi sekian-sekian nanti, bagi sekian-sekian nanti pasti hasilnya tetap sama. Biar cepet deh ya. Hasilnya tetap sama, pasti ujung-ujungnya nanti 2 per 3 juga nih. Ya, dan jangan lupa ketika mengubah ke persen pasti tetap dikali dengan 100%. Ya udah, hasilnya bakal tetap sama jadi C juga. Oke? Kita aja kalau gitu. Lanjut kalau gitu untuk soal nomor 44 ya. 44 perhatikan lagi di sini Abang dan Kakak apa cakap-cakap di soal. Nah, 44 ini kata soal gelas A berisi minuman yang katanya di situ 20%-nya gula dan B-nya itu yang 60%-nya gula. Apabila 400 ml tadi gelas A dicampur dengan 150 ml gelas B, berapa persen kira-kira gula yang terkandung dalam campuran. Nah, ini intinya mencari persentase gabungan. Kalau sudah mencari persentase gabungan, cara kerjanya gampang banget tuh Abang Kakak. Coba lihat cara kerjanya. Persentase gabungan dapat dicari dengan cara persentase yang pertama tadi berapa tuh? 20% ya? 20% dari siapa? Ya, 20% dari si 400 kan? Nah, maka kalikan aja dengan 400. Plus yang B-nya tadi 60% kan? Berarti 60%. Kalikan aja dengan si B-nya tadi 150. Tinggal per. Nah, di mana-mana kan mencari persentase gabungan per ya, per banyaknya. Berarti 400 plus dengan 150. Kita cari tahu ini dulu Abang dan Kakak, ya. Berarti saya langsung aja kalau gitu coret-coret biar langsung dapat hasilnya di sini. Berarti nolnya bisa coret 2. Di sini ada 02, coret aja langsung sehingga yang tersisa adalah pelan-pelan kita kalikan langsung ya. 20 kali 4 berarti 80. Kemudian 6 kali 15 berarti 90. Pernya siapa tadi itu? Ya, benar banget. Pernya adalah 550. Jangan lupa karena ubah ke persen, maka tinggal kalikan dengan 100%. Gitu ya, tinggal 100% di situ. Nah, coret-coret yang bisa kalau gitu, kalau emang bisa nih ceritanya. Berarti kalau emang kita coret-coret atau jumlahin dulu lah ya, kita punya 170 kan? Di sini ada 550. Tinggal kalikan dengan 100% tadi, coret yang bisa. Ternyata kalau kita perhatikan yang bisa dicoret di sini pasti nolnya dulu kan? Nolnya dulu. Sudah.
Kemudian nanti 100 bagi 55, 100 bagi 55 itu bagi-bagi 5 aja, berarti 20, di sini dia 11. Nah ini emang hasilnya nggak bilangan bulat ya, nggak bilangan bagus Bang Kakak. Karena kalau kita kalikan tadi 17 kali 20 kan jatuhnya berapa tuh? 340 ya. 340 bagi 11%, nah itu pasti hasilnya nanti mendekati 31%. Karena nggak akan sampai 31 tuh. Ya, atau 31 lebih ya, 31 lebih. 31 lebih persen, maka opsi yang ada cuma 31 aja. Cara mudah hafal rumusnya gimana ya? Memang nggak ada cara mudahnya sih Abang dan Kakak. Intinya memang kalau udah rumus rata-rata gabungan, ingat aja tuh. Kan biasanya kita main rata-rata gabungan kan? Rata-rata gabungan itu kan cara kerjanya X bar 1 kali N1 plus X bar 2 kali N2 per dengan N1 tambah N2 gitu kan? Kalau yang diminta X bar gabungan. Nah, tapi kalau yang diminta nanti persentase gabungannya Abang dan Kakak, berarti kalau sudah persentase gabungan yang diminta itu caranya gampang. Intinya si X bar tadi tinggal ganti aja pakai persen gitu. Ya, si X bar tadi tinggal ganti aja pakai persen. Nah, jadi fokus pembedanya itu cuma di sini. Kalau emang rata-rata gabungan tadi ya tinggal ganti aja tuh di bagian si X-nya tuh ganti dengan kalau emang persen gabungan tadi, tinggal ganti di bagian X-nya dengan persen. Dan jangan lupa, kalau emang diubah ke persen, pasti ujung-ujungnya ada kali dengan 100% di situ. Ya, jadi memang rumus simpelnya itu sih. Ini rumus sudah umum banget dan sudah banyak tuh Abang Kakak bisa lihat di mana aja nanti tuh rumusnya. Kalau emang nggak punya buku Askia, tapi harusnya punya kan. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Untuk soal nomor, ulangin lagi konsep campuran. Konsep campuran itu intinya kalau memang nanti ada rata-rata A, kalau memang ceritanya rata-rata, kalikanlah dengan nilai si A-nya berapa. Kalau ada rata-rata si B, kalikanlah dengan nilai si B-nya berapa. Kalau ceritanya AB. Kalau ceritanya 1, 2 ya sesuai rumus ini tadi. Rata-rata 1 kali banyak satunya berapa, rata-rata 2 kali banyak duanya berapa. Bagilah dengan jumlahnya tadi. Nggak apa-apa, aman itu. Nggak buru-buru kalau kita ngerjainnya. Nah, kalau cerita di persen, karena mencari persen campuran tadi, nah maka persen si satu kalikanlah dengan banyak si satunya tadi. Banyak si A-nya di sini maksudnya. Oke, kemudian persen yang kedua, perhatikan lagi Abang Kakak. Persen yang kedua kan 60 tuh. Kalikanlah dengan banyak yang keduanya, si 150. Nah, terus pembaginya, ya tinggal jumlahin lah tadi. Berapa banyak secara keseluruhan. Baik si A dengan si B. Gitu aja sih konsep sebenarnya. Nah, karena mengubah ke persen, jangan lupa ya, di awal tadi kalikan langsung dengan 100% Abang dan Kakak. Intinya gitu aja sebenarnya. Oke, kalau sudah gitu jadinya, ya tinggal diselesaikan, cari-cari nilainya, dapatlah nanti hasilnya 31%. Dan biasanya sih kalau soal asli nanti di ujian, jarang tuh yang angkanya koma-koma aneh-aneh ya Bang Kakak. Biasanya hasilnya lebih ke arah bilangan bulat. Tapi memang karena soal di Askia lebih menantang ya kan, dibuatnya hasilnya pakai koma-koma kalau gitu. Mirip rumus kimia ya Kak? Enggak dong. Enggak jauh. Jauh banget tuh kalau dari rumus kimia ceritanya. Nggak sampai ke rumus kimia juga. Rata-rata gabungan, basic lah. Ini rumus matematika dasar. Dari SMP kelas 2 kalau saya nggak salah udah belajar sih konsep ini. Di zaman kita dulu ya. Kita dulu lagi kayak seumuran aja kan. Saya lebih muda jauh ya kan. Oke deh. Lanjut kalau kita Bang dan Kakak ya. Kita lanjut ke soal nomor 45. Nanti bingung dimanapun, kita tanyakan aja langsung di kolom chat yang tersedia. Iya benar, saya paling muda kayaknya dari semua. Yakin ya, udah percaya aja, percaya aja. Nggak usah komen-komen lagi. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 45. 45 apalagi cakap-cakapnya di sini. Kalau emang nanti penjelasan saya kecepatan rasanya, jangan segan-segan untuk dibilang Abang dan Kakak ya. Awet muda ya, terima kasih banyak. Ntar kirim nomor rekening Kak, biar saya transfer. Saya kalau udah dipuji-puji gini, pokoknya mau transfer aja nih kan. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 45 ya. 45 kata soal pada saat makan siang. Bernard katanya ya. Bernard di situ menghabiskan berapa? Menghabiskan sepertiga dari uang yang ia miliki. Oke. Nah, fokus di sini Abang dan Kakak, dia menghabiskan sepertiga uang yang ia miliki. Nah, fokus. Berarti kalau dia habiskan sepertiga, sisanya berapa kalau gitu? Nah, saya langsung singkat aja deh. Iya, sisanya pasti 2/3. Benar nggak? 2/3 siapa tuh? 2/3 dari total uang yang dia punya.
Jadi kita misalkan aja total uang yang dia punya tadi sebagai si X, berarti kalau sepertiga dia habiskan, sisanya berarti 2/3. Ya, 2/3 apa di situ? 2/3 X atau total uang yang dia punya. Kemudian, setelah makan siang, ia menerima uang dari temannya sebesar 45.000. Berarti kalau menerima uang dari temannya 45.000, artinya sisa uang yang dia miliki tadi bertambah sebanyak 45.000. Ribunya buat semak, kita hilangkan dulu aja ya. Oke, fokus lagi ya Bang dan Kakak. Sore harinya ia membeli tiket bioskop seharga 30.000. Berarti kalau beli tiket bioskop tadi kan menyebabkan uangnya malah berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 30.000. Sampai sini masih oke? Kayaknya masih oke ya. Kemudian lagi katanya membeli makanan seharga 18.500. Berarti berkurang lagi uangnya 18.500, saya buat 18,5 aja. Ya, sehingga kata soal tadi uangnya tersisa. Tersisa berapa uangnya? Tersisa tadi 52.500 karena kita hilangkan tadi nolnya 3 berarti jadi 52,5. Sampai di sini dulu. Masih aman Abang dan Kakak? Harusnya masih aman ya. Fokus kalau gitu ya. Kita mainkan. 2/3 sisakan di kiri. 2/3 X ya. Kemudian perhatikan lagi nih. Coba kita mainkan dulu si angka yang nakut-nakutin ini tadi. 45 kurang 30 masih 15 kan? Yes. 15 kurang 18,5. Benar banget. Saya dengar suara hati masing-masing. Hasilnya adalah minus 3,5. Cocok dirasa? Mudah-mudahan cocok ya. Oke, baik. Nah, karena tadi si 15 kurang 18,5 jadi minus 3,5, berarti pindahkan aja ke kanan. Kalau kita pindahkan ke kanan, maka nilainya jadi positif 3,5 kan? Fokus, Abang dan Kakak, pelan-pelan. Maka nilainya di sini jadi 52,5 tambah 3,5. Kok bisa jadi tambah? Karena minus ini tadi pindah ke kanan berarti seberang sama dengan jadi positif. Berarti kita punya sekarang 2/3 X. Berapa 52,5 tambah 3,5? Pas, nggak salah lagi tuh. 56. Untung saya bisa komunikasi heart to heart, ya kan? Jadi suara hati pun saya bisa dengar dari sini tuh. Oke, bagikan langsung Abang dan Kakak. 56 bagi 2. Iya, nggak salah lagi. 28 maksudnya kan? Saya dengar itu. Berarti 3 seberang sama dengan jadi kali. Berapa 3 kali 28? Jangan sampai iya lagi saya bilang nih. Ayo, berapa Abang dan Kakak? 3 kali 28? Enggak salah lagi, benar. 3 kali 20-nya 60, sementara 3 kali 8-nya 24 kan? Berarti 60 tambah 24, hasilnya adalah 84. Jangan lupa, tadi kita hilangkan ribu ya. Nah, maka 84-nya 84.000. Kayak nggak soal rupanya, ya kan? Selesai, sesimpel itu sebenarnya Bang Kakak. Yang penting bisa buat modelnya. Kalau modelnya udah dibuat bagus, harusnya sih udah nggak bingung lagi cara menyelesaikannya ya kan, kayak nggak soal ya, as simple as that. Nah gitulah biar keren sedikit bahasanya. Berarti dimulai dari sisa uang yang dipegang ya Kak? Iya benar banget. Jadi dari berapa uang yang dia pegang kan itu patokan awal kita jadinya. Karena dia cerita tadi dikasih uang sama temannya, dia beli tiket bioskop, terus beli makan lagi gitu kan. Jadi uangnya itu harus uang yang dia pegang memang. Jadi uang tersisa maksudnya patokan awal. Aman ya Bang Hesron di situ? 15 kok nggak dipakai? 15 mana tadi? 15 apa saya salah baca tadi? Tunggu dulu, coba saya cek dulu. Oh, sih. Iya, 15 tadi kan sudah dikurangin dengan 18,5 maksudnya tadi. Nah, 15 itu kan sudah dikurang dengan 18,5 jadinya minus 3,5 gitu. Oke, sip. Ya. Ini Linggo kakak atau abang? By the way. Abang, baik Bang Linggo ya. Sip, aman Bang Linggo ya. Download gratis aplikasinya dan ikuti bimbel online-nya sekarang juga.